Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sri Rahayu SPD, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Situbondo tahun 2022. Pada diklat ini, saya dibimbing oleh seorang pembimbing dan dipandu oleh 2 orang pembimbing. Saya akan menjelaskan RPK dan PK. Yang pertama, RPK. Latar belakang dari rencana proyek kepemimpinan ini adalah rendahnya kompetensi guru dalam menganalisis perbedaan siswa serta latar belakang kondisinya sebagai pertimbangan dalam penyelesaian pembelajaran. Solusi yang saya tawarkan adalah langkah-langkah kegiatan RPK ini adalah yang pertama, persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Kesempatan kali ini saya diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi materi sosialisasi yang ada.
Yang ketiga, monitoring. Adapun hasil dari kegiatan RPK ini adalah kegiatan yang kedua ini adalah peningkatan kompetensi atau PK. Kegiatan ini saya lakukan di sekolah SD Magang 2, yaitu di SDN 2 Seletreng, Kapungan. Berikut adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang saya lakukan. Demikian gambaran kegiatan yang saya lakukan selama on the job training di kelas CKS tahun 2022. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi. Bismillah. Terima kasih sudah berkenan hadir ke Asmedi satu bulan Ibu. Alhamdulillah adanya setelah ini. Maaf kalau kegiatan masih kurang. Bapak Ibu guru Asmedi satu bulan. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya di sela-sela juga untuk melakukan diskusi bersama tentang visi sekolah. Saya mewakili Yus sebagai pelaksana tugas sekolah. Beliau tidak bisa bertemu karena hari ini ada rapat rutin kepala sekolah. Beliau menyampaikan untuk harapannya mewakili sekolah, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak positif untuk sekolah, karena yang kita laksanakan sekarang adalah jangka panjang, yaitu menggunakan visi sekolah, karena dasar berjalannya sekolah atau organisasi yang menjadi dasar, menjadi fondasi adalah visi misi. Sangat kemarin banyak informasi yang disampaikan oleh pengawas, terutama bahwa ketika Bapak Ibu guru atau semua koordinator di sekolah ditanya visi misi itu banyak yang tidak tahu, setidaknya sebenarnya jalannya ke arah mana, kalau tujuannya saja masih bingung. Ya, sama saja kurang lebih kalau diibaratkan seperti kapal di laut, tapi tujuannya tidak tahu, jadi hanya terombang-ambing, yang penting jalan. Nah, harapannya dengan kegiatan ini yang dikoordinasi oleh Pak Hewan sebagai seorang guru penggerak, mari kita sama-sama berdiskusi menentukan visi sekolah yang akan kita capai. Jadi supaya seragam nanti sekalipun mengajar di tempat atau di kelas yang berbeda, tapi tujuan utamanya adalah melaksanakan visi sekolah. Tentu saja kita yang bisa saya berikan mewakili kepala sekolah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang sudah bersedia datang di sekolah SD Seletreng. Terima kasih juga kepada Pak Hewan yang selalu melibatkan kami. Alhamdulillah Pak Hewan setiap pelaksanaan apapun tentang calon guru penggerak selalu melibatkan kami. Jadi meskipun kami tidak juga, tapi setidaknya banyak informasi yang Pak Hewan berikan kepada kami. Dan kemarin di kegiatan diklat yang ada di platform Merdeka Mengajar itu Pak Hewan banyak memberikan sharing kepada kami. Maksud mudah-mudahan pembelajaran tidak menjadi letakkan selama mengikuti dengan calon-calon. Terima kasih. Kami bersyukur
syukur dari sekolah ini ada satu yang lolos sampai tahap praktik. Saja yang bisa saya sampaikan. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengajarnya sampai meninggalkan kelas. Mohon maaf, ini memang istilahnya proses belajar yang harus dilalui oleh CBT, memang harus ada diskusi. Terima kasih banyak. Saya perkenalkan, saya ini Lailatul Masuro, biasa dipanggil Bu Laili. Ini saya adalah pengajar praktik yang mendampingi Pak Irwan selama kurang lebih 6 bulan, sisa 6 bulan ke depan untuk CBT. Jadi istilahnya saya yang akan mendampingi Pak Irwan untuk pendampingan individu, dan untuk bapak-bapak itu saya yang akan mendampingi. Jadi semoga tidak bosan untuk saya datang tiap bulan di sini sampai insya Allah terakhir Juli karena kita sudah selesai. Nah, adapun Bapak Ibu, tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk mendiskusikan visi atau cita-cita sekolah yang berpihak pada murid untuk masa depan. Diskusi. Baik, ada beberapa susunan acara di sini Bapak Ibu yang harus kita lalui. Pertama, nanti saya akan menjadi moderator, istilahnya memoderasi jalannya diskusi ini. Yang akan memimpin diskusi itu Pak. Jadi saya nanti mewakili, saya memoderasi, saya mencatat, saya menilai bagaimana jalannya diskusi ini. Jadi nanti ada evaluasi untuk Pak Herwan tentunya, bagaimana Pak Herwan bisa memfasilitasi diskusi. Yang pertama, Bapak Ibu, semua acaranya pengantar tujuan diskusi, lalu merumuskan kalimat penutupan. Nanti Bapak Ibu akan dibagi kalimat penutupan melihat visi sekolah. Bagaimana visi sekolah bisa berubah dan akan bisa oleh Bapak. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Akan dipanggil oleh Bapak. Lalu ada lagi yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir, nah dalam proses pendidikan ini Bapak Ibu, CGP Pak Herwan selaku CGP ini sudah belajar untuk membuat visi diri sebagai pendidik. Nah proses ini dapat dijadikan sebagai awal untuk Pak Herwan bisa mengembangkan visi misi sekolah. Dalam proses diskusi ini proses belajar bagi Pak Herwan untuk bisa memfasilitasi bagaimana mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid yang nantinya akan berguna untuk masa yang akan datang. Jadi sangat diharapkan meskipun ini dalam proses belajar dari CGP yang harus dilalui, sangat diharapkan nanti dapat berpartisipasi dalam diskusi, karena nantinya hasil dari diskusi ini akan menjadi refleksi bersama oleh warga sekolah dalam mengembangkan kerjasamanya untuk berdiskusi tentang masalah pengembangan visi misi. Saya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya saya langsung serahkan ke Pak Herwan untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Bapak Bakti Firmansyah SPDIM. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik
Ibu Haja Zaidi serta teman-teman guru SD Negeri 1 Belen Kapongan. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih nikmat yang paling besar untuk kita yaitu nikmat iman dan Islam kita. Kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap kita lakukan pada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita ini istilahnya diskusi. Namanya diskusi tidak usah tegang, tidak usah, bahkan saya sendiri sempat tegang. Baik, anggap seperti biasa. Jadi langkah awal sebenarnya tiap tahunnya itu kita harusnya membuat visi sekolah. Visi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bakti itu mau dibawa kemana arah sekolah ini. Jadi kalau ada istilahnya ada yang bilang visi itu semacam mimpi, angan-angan itu bahasa gaulnya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menyusun visi sekolah kedepannya supaya sekolah ini lebih baik lagi dan lebih baik terus. Baik, langkah awal yang saya lakukan ini Bapak Ibu guru itu untuk melanjutkan kalimat rumpang nanti akan saya kasihkan satu-satu. Setelah itu dari pengisian tersebut nanti kita akan diskusikan bersama kalimat-kalimat tersebut sehingga nanti ada kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut akan diputuskan untuk menjadi visi sekolah. Kalimat rupanya selain di Bapak Ibu guru itu ada, di depan juga ada. Yang pertama saya bacakan, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi kira-kira Bapak Ibu semua itu memimpikan murid yang bagaimana? Harapannya? Satu atau satu saja. Yang paling inti, yang paling penting buat Bapak Ibu guru. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi ini jawabannya yang paling penting buat Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Terus yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa titik-titik.
Survei nomor 1 kira-kira anggap mimpi kita dah. Kira-kira murid itu mau anggap mau diapain gitu. Mau dijadikan seperti apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu nantinya bagaimana. Yang kelima, Baca. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk jadi mungkin gurunya mau melakukan apa ini. Untuk selama ini. Ayo, ini loh. Mungkin dalam pembuatannya juga bisa juga dikaitkan dengan ini. Kan sekarang musiknya dulu yang dikembangkan pemerintah itu tentang profil belajar Pancasila. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan. Pertama, merdeka belajar. Karena kan pembelajaran sekarang kan harusnya berpusat pada siswa. Harus sesuai dengan kebutuhan siswa juga.
meneruskan ini, meneruskan kalimat-kalimat tersebut. Jadi mungkin misalnya kita nanti jawabannya kan tiap orang kadang tidak sama. Jadi nanti kita simpulkan mana kira-kira yang sangat relevan dengan sekolah kita. Yang pertama, kita memilihkan murid-murid yang mungkin dari Pak Batil berprestasi, yang minor berakhlakul karimah, dan santun dan sopan, berkarakter diri, berakhlak sama dengan benar berarti yang intinya. Pak Yudi sama dengan benar. Jadi memang rata-rata sudah semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Apalagi yang pertama, berakhlak. Kita memiliki murid yang berakhlak. Tulisnya nanti aja untuk dicatat aja sambil-sambil. Baik, yang kedua, kita percaya bahwa murid dari Gunung mampu berprestasi di bidang apapun, dan dari Gunung. Dan untuk Wika bisa menjadi enak hebat. Ya. Untuk berikutnya bisa berprestasi. Bisa berprestasi Pak Yudi. Bisa membanggakan sekolah dan orang tua. Bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Pak Bakti. Banyak melakukan kegiatan menentang mengamalkan tema. Ya, rata-rata itu minimal nantinya kan juga dalam prestasi juga mungkin ya intinya. Prestasi ya. Iya. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan dari kekeluargaan, berarti kekeluargaan kita belum berkeluarga. Jadi yang pertama itu kekeluargaan. Pak Yudi, pendidikan, apalagi Kebersihan lingkungan. urusan lingkungan dulu, Pendidikan berdasarkan bakat minat siswa. bakat dan minat siswa, pendidikan berkarakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Yudi, Mereka pasti sukses. mereka pasti sukses. Mudah-mudahan murid-murid Amin. apa ini? Sopan santun itu penting. Sopan santun itu penting. Sudah lagi? Mampu menjaga prestasi sesuai dengan kemampuannya. Pasti sudah kemampuan kita. Ya, mereka belajar mendidik untuk menjadi anak hebat. Mereka belajar dan dididik. Pendidik. Mereka pasti sukses. Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Yang yakin. oh yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa sukses bersama. Ini kan Sama itu. Pak Bakti sama juga. Terus menjaga kesehatan. Plus menjaga kesehatan.
menciptakan suasana yang lebih menyenangkan lagi. Ya, itu tambahan dari Bu Nur. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar mengajar akan terjadi dengan adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah. kerjasama. Apa sih? Sama. Ini Ya, pendidikan bisa terwujud atas kerjasama orang tua, murid dengan guru. Kerjasama intinya kerjasama. Begitu. Kopi. Kerjasama. Jadi mungkin yang lebih ditekanin di sini yang untuk poin ke-6 itu kerjasama. Jadi kesimpulannya yang pertama itu kita bersama-sama untuk memimpikan murid yang berakhlak. Apakah ada tambahan yang lain berakhlak ini? Berkarakter. Berakhlak, berkarakter. Dan berprestasi tambahannya. Berprestasi. Kemudian yang kedua, kesimpulannya kita percaya bahwa murid adalah tadi rata-rata prestasi. Kita percaya bahwa murid mampu berprestasi semuanya. Untuk berprestasi, mungkin katakanlah ya dengan kegiatan-kegiatan itu nanti dengan kegiatan ekstra apa itu ya? Kalimat-kalimatnya apa sih? Sempurna kalimatnya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tadi kekeluargaan. Rata-rata semuanya kekeluargaan. Jadi kita putuskan kekeluargaan dan kebersihan. Iya. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan sukses. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tadi melakukan atau menciptakan suasana yang nyaman. Terus yang terakhir kerjasama. Jadi saya bacakan lagi kesimpulan kita ini bersama, dan mungkin dari kesimpulan ini nanti kita dalam membuat visi misi itu dari kalimat yang depan ini nanti kita ubah mungkin kata-kata kalimatnya hingga akan menjadi apa istilahnya patokan panduan untuk kita buat visi di sekolah kita. Yang pertama, kita memberikan murid yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mampu untuk berprestasi. Kemudian di sekolah kita
kita mengutamakan kekeluargaan dan kebersihan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bisa untuk sukses. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman dan sehat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi satu kalimat ini. Iya. Saat kalau sudah terus penyampaian kesimpulan nanti baru dia. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Nantinya kesimpulan ini kita jadikan sebagai visi sekolah kita bersama-sama. Yang pertama tadi, kita memimpikan murid yang berakhlak. Jadi langsung satu kalimat. Jadi langsung jadi satu kalimat. Berarti yang kita udah menciptakan bukan kita ya. Mewujudkan yang menciptakan. Mewujudkan. Atau terwujudnya. Ya. Bisa juga ya. Mewujudkan. Tidak usah kitanya dihapus. Kita saja nanti. Mewujudkan. Kamu jadi kauan. Murid. Mewujudkan Murid yang berakhlak pun beranak ya, terus berkarakter. Assalamualaikum. Berakhlak, berkarakter, berprestasi. Ini tadi kalimat yang kedua sama, mampu berprestasi satu. Terus ini yang keempat tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bisa sukses. Apa sukses? Tidak harus dimasukkan dalam kalimat ini. Tidak usah. Berprestasi itu kan, kekeluargaan, kebersihan, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Digabung itu berwawasan lingkungan sehat. lingkungan Berwawasan lingkungan bersih. ini yang Itu termasuk kerjasama ya? yang terakhir kerja apa ini perlu ditambah murid yang berakhlak, berkarakter, berprestasi dan melalui Ada kerjasama yang baik. lingkungan, melalui kerjasama, keluarga sekolah. Muridnya ganti kok. Gurunya juga, muridnya malah. Kalau kita ini Mas, sekarang kan apa yang musim-musimnya itu kan Ada momen-momen yang harus berwawasan dianu, Pak. global, kenapa ya? Berwawasan global. Global itu kan jadi umum. Jadi kan sekarang kan apalagi zaman IT seperti ini, teknologi ini kan semakin canggih. Jadi kalau kita hanya lingkungan mungkin kurang. Coba Pak, sampai naik gini. Ini misalnya ini berwawasan global melalui kerjasama warga sekolah. Jadi wawasannya kita tambah lagi secara global. Mewujudkan Mungkin yang berakhlak, berkarakter, berprestasi
berwawasan global melalui kerjasama warga sekolah. Ya. Saya kira ya, di profil pelajar Pancasila semuanya sudah ada di sini. Dan ini kan kolaborasi kerjasamanya. Jadi kan ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Sepertinya sudah ada. Diperbesar dulu. Buat saya. Jadi kesimpulannya saya ulangi lagi, visi kita nantinya yaitu mewujudkan insan yang berakhlak, berkarakter, berprestasi dan berwawasan global melalui kerjasama warga sekolah. Mengapa ini insan? Katanya kok bukan siswa. Jadi selama ini kan setahu saya juga kita kan impiannya itu murid, jadi fokusnya murid. Ternyata kalau insan ini lebih tidak hanya murid, tetapi semua warga dari sekolah. Tidak hanya murid, tapi guru. Kalau di SMP itu mungkin ada TU juga masuk warga sekolah itu. Bagaimana untuk visi kita ini? Apakah sepakati? Ini sebenarnya jika kita mengundang komite lah, ini bisa didokumentasikan nanti waktu pembuatan kurikulum langsung dijadikan enak. Jadi kita sudah sepakat bahwa visi kita ke depannya yaitu mewujudkan insan yang berakhlak, berkarakter, berprestasi dan berwawasan global melalui kerjasama warga sekolah. Terus kira-kira dari visi yang kita buat sekarang ini dengan visi sekolah selama ini, saya berikan visi sekolah yang selama ini kita gunakan. Coba Bapak Ibu guru selama ini itu visi sekolah kita. Coba dicermati dulu. Kira-kira visi tersebut apakah sudah sesuai dengan visi yang kita buat ini? Sudah nyambung. Sudah nyambung Ya. Cuma ini diperluas lagi, dibuat global. Kalau ini dipersempit. Hanya lingkungan. Nah, jadi wawasannya hanya ke lingkungan. Tapi kan dari inti wawasannya kan sama. Sama. Iya. Maksudnya global kan banyak. Iya. Semua tentang kebersihan lingkungan. Iya. Alhamdulillah, berarti visi yang kita buat selama ini sama dengan apa yang kita buat sekarang. Jadi Kalau kita tidak bisa menciptakan, ya, mewujudkan. Jadi kesimpulannya yang selama ini kita gunakan visinya sudah selaras ya, selaras dengan visi yang kita buat sekarang. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita selama ini? Ya, kalau sudah sama kan
Mungkin hanya ini tadi ya, Ya. berwawasan global. Ya, lebih umum. Iya. Dan lebih banyak cakupan. Nanti ringkasannya bisa dituangkan di misinya kan tujuan. Iya. Jadi hanya tambahannya yaitu tentang global itu. Ya. Ini juga sudah ada di misinya juga kan, koordinator global itu salah satunya melestarikan tata karya Budaya, kebudayaan. kesehatan. Iya. Sudah salah satu. Dikatakan intinya kesimpulannya itu visinya kan sama, Pak. Sama. Selama ini dengan yang kita Ya. yang ingin kita terapkan berikutnya. Tapi kira-kira kan setuju nggak dengan visi yang anggap baru ini nantinya? Setuju. Ya. Jadi kan hanya yang diganti yaitu berwawasan globalnya. Setiap tahun kan pasti ada perubahan. Terus dari wujud insan ini yang berakhlak, pertama berakhlak. Selama ini kita itu sebenarnya sudah melaksanakan tentang berakhlak. Ya. Anak-anak ini tiap hari pembiasaan tentang sholat duha. Terus pada waktu Jumat Legi, Jumat Legi kita itu mengadakan apa istilahnya yasinan dan tahlilan. Jadi sudah masuk di sini berakhlak. Untuk yang berkarakter, pembentukan karakter selama ini di sekolah kita sudah berjalan. Mungkin tentang ya 5S katanya itu yang dibingungnya. Terus selain itu pembentukan karakter juga di ekstra kurikuler kepramukaan. Misalnya kan anak-anak diajari kepemimpinan dan lain-lainnya. Terus berprestasi. Anak-anak prestasi itu ya di kelas itu. Sering kita kan sekarang ini kita harus memberikan materi-materi atau bukan materi pembelajaran, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berwawasan global sudah kita lakukan, yaitu tiap akhir biasanya. Tapi kan tidak hanya di tiap akhir kita itu sering mengadakan perpisahan, yang mana dalam perpisahan tersebut kita menampilkan siswa itu untuk tarinya, di dalam tari-tarian, di dalam puisi dan sebagainya. Yang puisi itu mungkin dan ini masuk di prestasi yang kita tampilkan. Sedangkan yang global, berwawasan global di tari-tarian itu. Apakah perlu nanti ditambah lagi kegiatan-kegiatannya, tetapi yang terkait dengan ini visi yang kita ini yang baru. Ya, maksudnya nanti kegiatannya di terhadap siswa. Apa perlu kita tambah, misalnya ini tidak mau adopsi tidak apa-apa yang dari SD lain. SD lain itu sudah ada ini untuk berakhlaknya ditambah juz ke-30 menurut. Ada kan? Ada. Di visi dan Di di visinya. sekolah sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah kan penjabaran dari visinya nanti diuraikan di visi dan visi. Tapi kan selama ini kan ya di sekolah memang sudah dibacakan itu tiap Jumat Manis ya, Ya. jadi dibacakan, tapi alangkah Ditingkatkan lagi. ditingkatkan lagi tidak hanya di Jumat Manis atau mungkin tiap Malam-malam. mau ditambah amal. Ya biar anak-anak itu sering bersedekah. Ya. Nah, gurunya enggak ya. Sebenarnya juga. Gurunya juga. Berarti tambahannya nanti itu adalah Jumat apa itu namanya? Tiap Jumat. Ya. Jumat Bersih, Jumat amal. Jumat amal. Jumat amal, Jumat bersih. Ditambah Jumat amal. Oh iya, Jumat bersih. Jumat bersih. Masuklah ke pernikahan global. Ini. Ya, diuraikan di misi, tujuan sekolah lah. Ya. Ini kan selama ini sudah ada, cuma tinggal ditingkatkan saja.
Saya kira itu diskusi kita pada hari ini. Jadi saya bacakan lagi kesimpulannya. Akhirnya terbentuklah sebuah visi kita bersama, yaitu mewujudkan insan yang berakhlak, berkarakter, berprestasi dan berwawasan global melalui kerjasama warga sekolah. Yang mana visi ini selama ini sudah kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan siswa, misalnya sholat duha, terus tiap pagi sholat duhur dan sholat duhur. Tiap Jumat pagi itu kita mengadakan yasinan dan tahlilan, doa bersama. Terus budaya lokal itu kita ini tari-tarian. Nanti yang mana tari-tarian tersebut akhirnya di akhir tahun ajaran kita tampilkan melalui perpisahan pentas seni. Kemudian selain itu yang kita lakukan yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Nanti harapannya ada peningkatan dari kegiatan-kegiatan tersebut yang biasanya hanya satu tiap Jumat, lagi mungkin nanti tiap Jumat bisa dilaksanakan lagi, tidak apa-apa. Apakah ada tambahan lain tentang kegiatannya nantinya? Karena visi kita ini sudah positif seperti ini. Yang mungkin kalau ada kegiatan-kegiatannya aja. Sama ini belum yang khusus BPK, ada punya buku catatan sekolah bersama siswa. Jadi dibuatkan. Nanti pengujinya siapa, bisa akan kita lulus ditandatangan. Ya, itu biasanya pada tahu saya pengujinya itu nanti kan diserahkan. Iya. Biasanya ke ini kadang ke pondok-pondok itu dulu. Kalau Apa kita perlu kerja sama lagi dengan ya, pihak lingkungan kita atau kalau sudah semua biasanya mau apa sudah di 30 baru diuji lagi sama bisa hari-hari dan surat apa dulu sekolah ya tiap sekolah tiap hari kan ke guru agama atau guru PKP nantinya. Ya. Itu perlu dibuatkan buku lagi. Buku store hafalan. Ini masukan. Dan kita juga perlu itu Mas. ya. Jadi anak-anak itu biar dari orang tua juga. Jadi kalau seperti itu, apalagi lingkungan sini, lingkungan pondok. Jadi kalau seperti itu mungkin masukannya sangat bagus. Kita lihat dari Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, mungkin itu diskusi kita hari ini tentang visi sekolah dan kegiatan-kegiatannya. Mari kita bersama-sama membangun atau mengembangkan sekolah ini sehingga sekolah ini bisa terus maju dan berkarya lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Terima kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa, Pak Fasih, Karakter itu. tolong Pak ya. Gimana? Butuh dokumentasi tiap ini Bu. Baik. Terima kasih kepada Pak Herwan yang telah memandu diskusi tentang pengembangan visi sekolah, akhirnya telah terwujud Pak ya, berkat kerjasama dan istilahnya pemikiran bersama dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah tentunya. Jadi sangat dibutuhkan, itulah arti penting kerjasama dan gotong royong dalam mewujudkan visi sekolah ini sangat diperlukan. Dukungan dari warga sekolah, dukungan dari Bapak Ibu, bagaimana nanti bisa menindaklanjuti contoh-contoh konkret yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan ada pramuka, ada pengetahuan hafalan bersama luar biasa ya. Jadi nantinya akan ada tambahan-tambahan lainnya, mungkin contoh-contoh bentuk konkret lainnya untuk membuat visi ini lebih terwujud, nantinya sangat bisa bermakna untuk masa depan bagi siswa. Apa yang kita buat tujuannya untuk siswa.
Jadi segala sesuatu yang visi ini, segala sesuatu yang Bapak Ibu sudah diskusikan tadi, tujuannya untuk bekerja siswa. Jadi itu contoh konkretnya, tindakan konkret dari gerakan satu lagi mohon untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya berhenti di sini, kalau hanya berhenti di sini hanya sekedar kewajiban program tidak ada ini ya hasilnya ya, jadi feedback untuk apa sih hasilnya, kok cuma ngumpul info tapi kok tidak ada. Nanti mungkin karena kepala sekolah tidak ada, bisa disampaikan Pak Herman ini hasilnya seperti ini. Kalau mungkin misalnya ada sedikit perubahan ya Bu. Nah nanti yang saya harapkan kalau dilakukan Pak Herman dikumpulkan Pak Herman nanti seperti masing-masing atau jawaban dari teman-teman, lalu dibuat kesimpulan di bawahnya. Bukan Bapak Ibu, itu nanti dinilai Bu. Dapat 100 ya.